Hello guys, welcome back to Learning with Patience. Oke, video kali ini kita akan membahas tense yang namanya future continuous. Ya, future continuous. Nah, sesuai dengan namanya, jadi tense ini digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang akan sedang berlangsung atau akan sedang dalam progres di masa depan. Nah, supaya kita nggak bingung, kita harus masuk PPT, jadi ayo kita mulai. Oke teman-teman, ayo kita mulai. Sekarang kita membahas tense yang namanya future continuous. Oke, sekarang kita lihat dulu rumusnya. Future itu ditandai dengan will ditambah bare infinitive. Nah, kita masukkan di sini. Continuous itu ditandai dengan be ditambah dengan verb ing. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ternyata bare infinitive bertemu dengan be. Bentuk bare infinitive dari be adalah be, maka dia tidak berubah menjadi is, am, are, was, were, enggak, tetap be. Maka rumusnya menjadi will be verb ing. Maka ini rumus future continuous. Nah, selanjutnya ini saya ingatkan kembali, ini pernah dibahas di video simple future, jadi yang belum lihat bisa nonton dulu videonya. Nah, bare infinitive berdasarkan Cambridge Dictionary itu artinya sebenarnya adalah in grammar the infinitive form of a verb without the word to. Jadi kalau bentuk infinitif dari kata kerja itu gini, dia to ditambah verbnya. Jadi kalau misalnya kata kerjanya eat, maka infinitifnya adalah to eat. Sleep, to sleep, gitu ya. Nah, bentuk bare infinitive itu tanpa to-nya, maka tinggal verbnya saja. Nah, di sini contohnya, in the sentence I let him go, the bare infinitive is the word go. Gitu. Jadi, tanpa to-nya ya. Jadi, hanya kata kerjanya saja. Lalu kalau kita lihat, ini ada definisi dari EF Blog dalam berbahasa Indonesia ini ya. Bare infinitive adalah suatu kata kerja atau verb tertentu yang dapat digunakan tanpa menggunakan to pada kalimat tersebut. Okay, disebut juga dengan istilah base form, short infinitive, atau zero infinitive. Nah, selanjutnya rumusnya sebenarnya ada dua ya. Konstruksinya bisa will tambah be, will atau be going to. Sekarang kita lihat yang will dulu. Jadi seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan di awal, maka rumusnya adalah will be ditambah verb ing ya. Nah, ini be-nya itu karena datang setelah will itu kan kata kerja bantu ya, kata kerja bantu, maka yang datang setelahnya adalah bentuk bare infinitive ya. Jadi tidak berubah meskipun subjeknya he, she, it itu nggak jadi is ya, tetap be karena datangnya setelah will, ada will di tengah-tengah mereka. Dan will pun tidak berubah berdasarkan subjeknya ya. Kata kerja bantu itu tetap seperti itu, dia tidak akan berubah. Jadi subjeknya he ya will, subjeknya you ya will, jadi nggak berubah menjadi wills, nggak, tetap will. Maka subjek will be verb ing object complement. They, we, I, you will. Kalau negatif will not ya, notnya ditaruh setelah will. Be verb ing tambah pelengkap. Ini kalau negatif ya, ini rumus negatif, ini udah ada contohnya, saya kasih tanda kurung. Nah, ini kalau subjeknya he, she, it sama aja will. Kalau negatif kasih not, will not, atau disingkat won't. Be verb ing bla bla bla. Nah, kalau kalimat nominal itu kan kata kerjanya berupa be ya. Maka subjek will be being plus complement. They, we, I, you will. Kalau negatif kasih not, will not be being complement. He, she, it will not be being complement. Sekarang kita lihat konstruksinya be going to. Nah, ini kalau be going to, subjek be going to be verb ing ya. Be going to-nya ini konstruksi untuk future, be verb ing-nya adalah konstruksi untuk continuous. Gitu. Be going to be verb ing object complement. Kalau negatif maka not-nya ditaruh setelah be. Subject be not going to be verb ing object complement. They, we, I, you plus be atau not ya.
Nah, kalau ini be-nya ini berubah berdasarkan subjeknya. Sorry, tadi lupa ya. Jadi kalau subjeknya they, we, you, maka are ya. Tapi kalau I, maka berubah menjadi I am ya. He, she, it, maka be-nya berupa is gitu. Oke, nah ini formulanya seperti ini. Ini juga. Kemudian kalau nominal maka be going to apa namanya? Be going to be being ya, sorry. Be going to be being. They, we, you are atau are not, aren't going to be being bla bla bla. I am atau I am not going to be being bla bla bla. He, she, it is atau is not going to be being bla bla bla. Oke, sekarang lanjut. Nah, sekarang fungsinya untuk apa? Maka sesuai dengan namanya ya. Future, masa depan, continuous, sedang berlangsung. Jadi digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang akan sedang berlangsung di masa depan. Yang akan sedang berlangsung di masa depan. Jadi kalau kita bikin garis waktu, ini present, ini saat ini, dan kemudian ini masa depan. Akan ada kegiatan yang sedang berlangsung di masa depan. Maksudnya gini, sedang berlangsung. Jadi kita punya dua time point sebetulnya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, ini contohnya misal begini ya. Ini kita bikin skenario. Nah, di sini misal Brian mengajak Richie untuk nonton film pukul 4 sore besok. Tapi Richie ada jadwal renang di jam tersebut. Jadi Richie itu katakanlah mulainya jam 3 sampai jam 5. Ya, renangnya itu. Oke. Dan baru selesai pukul 5 sore. Nah, terus Richie itu bilang, I can't join you because I'll be swimming at 4 p.m. tomorrow. Karena saya akan sedang berenang jam 4 kemarin. Jadi Richie itu kan renangan dari jam 3 sampai jam 5. Nah, si Brian itu ngajak nonton jam 4. Nggak bisa kan, karena di jam segini Richie pasti akan sedang berenang. Gitu. Nah, ini maksudnya gitu. Jadi mengatakan sesuatu yang mengungkapkan kegiatan yang akan sedang berlangsung di masa depan. Nah, kemudian ini ada fungsi lain. Saya ambil dari bukunya Azar dan Hagen tahun 2009. Understanding and Using English Grammar, 5th edition, edisi kelima. Jadi dikatakan ini bisa juga digunakan untuk terdengar lebih sopan dan lebih lembut. Ya, contohnya gini. Ini yang normal, ini yang sopan dan lembutnya. Sopan dan lembut. Contoh, I'll pick Susie up. Oh ya, ini artinya biarpun dia continuous digunakan untuk hal ini ya, ini hanya untuk memperhalus saja, tapi maknanya sih bukan sedang berlangsung, bukan. Contoh ya nih, I'll pick Susie up early for the dentist appointment. Aku akan menjemput Susie lebih awal untuk menghadiri pertemuan dengan dokter, perjanjian dengan dokter gitu, janji temu dengan dokter gigi. Nah, kemudian bisa kita jadikan lebih halus ya, lebih halus. I'll be picking Susie up early for a dentist appointment. Jadi ini terdengar lebih halus dan lebih lembut ya. Nah, contoh yang kedua, misal kita itu sudah melakukan interview kerja ya, pekerjaan. Kita udah dipanggil wawancara. Nah, kalau normalnya kan gini, we are going to contact you about your interview result gitu ya. Kita akan menghubungi kamu, ngasih tahu bagaimana hasil interviewmu. Tapi ini bisa dirubah menjadi lebih sopan dan lebih lembut, menjadi we'll be contacting you about your interview result gitu ya. Ini lebih sopan dan lebih lembut. Nah, fitur ini gini, memang setiap bahasa punya fiturnya sendiri ya dalam mengungkapkan kalimat-kalimat yang halus dan sopan. Contohnya kalau di bahasa daerah kita, di bahasa Sunda dan di bahasa Jawa, kita punya kosakata yang khusus untuk orang-orang yang lebih tua. Ya, kita punya kosakata khusus. Jadi kita tinggal pakai itu. Tapi kalau di bahasa Inggris kan tidak ada, maka sopannya itu menggunakan tenses ya. Menggunakan tenses gitu.
Ya ini perbedaan fitur dalam bahasa aja. Nah ada lagi yang lupa saya jelaskan waktu itu di past continuous. Past continuous itu kan be-nya was were ditambah verb ing ya. Itu juga bisa digunakan untuk apa namanya, memisahkan. Jadi saat kita pengen minta tolong sama temen, misalnya minta tolong mau pinjam mobilnya atau mau pinjam uang atau mau gimana. Nah kita itu bisa memisahkan seolah-olah agar kita ini nggak terlalu langsung direct gitu ya untuk pinjam uang atau pinjam mobil. Misalnya kalau kita pinjam mobil normalnya kita bisa bilang I want to borrow your car gitu ya, aku mau pinjam mobilmu. Tapi kalau menggunakan past continuous, I was hoping to borrow your car, I was hoping to borrow your car. Nah itu salah satu fungsi dari past continuous untuk menyatakan permintaan yang sopan dan halus. Jadi memang di bahasa Inggris itu kita mainnya dengan tenses gitu ya. Nah ini untuk rumus pertanyaan. Ingat pertanyaan itu seperti biasa inversi ya. Yang umumnya subjek dulu baru verb, maka dibalik aja posisinya. Verbnya dulu baru subjek. Will, subject, be, verb, ing, object, bla bla bla. Dan ini contohnya. Will, subject, be, being, bla bla bla. Nah, ini contohnya. Kalau kalimat be going itu juga sama, be-nya di depan baru subjek. Ingat be-nya tetap berubah mengikuti subjek. Kalau subjeknya he ya berarti is he, I berarti am I, you berarti are you gitu ya. Terus kesininya sama seperti yang biasa. Nanti sini kasih tanya ya karena kalimat tanya. Nah ini juga untuk kalimat nominal, be, subject, going to be, being, bla 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 bla. Oke. Makasih teman-teman, bye. Oke, semuanya sekian pembahasan future continuous. Oke, dan sepertinya di video selanjutnya saya akan gabungkan pembahasan antara future perfect sama future perfect continuous karena mereka kayaknya kalau disatukan pun singkat gitu ya, nggak terlalu lama. Oke, dan untuk teman-teman yang ingin mendukung keberlangsungan channel ini bisa lihat link di deskripsi. Oke, thank you guys so much for watching. Hope you guys enjoy my video. Bye.